Shalom, selamat berjumpa dengan kami dalam program acara Landasan Iman. Saudara sekalian, sebelum kita mulaikan dengan pelajaran Alkitab kita saat ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa di sorga, kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun hamba-Mu dan kami semua yang mengikuti acara ini, ketika kami mempelajari akan landasan iman, pelajaran Alkitab pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Saat ini pembahasan kita adalah tentang firman Allah. Berbicara tentang firman Allah, apa sesungguhnya arti dari firman Allah ini? Kalau kita mempelajari beberapa sumber yang akan menolong kita mengerti tentang arti dari kata firman Allah ini, maka saya dapati ada 3 hal penting yang boleh kita lihat apa arti dari kalimat atau kata firman Allah. Yang pertama, firman Allah itu merujuk kepada suatu pribadi. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi merujuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus, dan arti ini sejalan dengan apa yang Alkitab itu sendiri nyatakan. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 13, Alkitab menuliskan bahwa dan ia di sini adalah Yesus Kristus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Yang kedua, arti dari kata firman Allah ini merujuk kepada perkataan Allah. Dan berbicara tentang perkataan Allah ini lebih bersifat kepada perintah. Seperti pada peristiwa penciptaan, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, dan juga ayat yang ke-20, dari ayat-ayat ini dalam peristiwa penciptaan selalu dimulai dengan kalimat berfirmanlah Allah. Jadi dari ayat-ayat ini kita dapatkan arti bahwa firman Allah itu merujuk kepada perkataan Allah sendiri. Kemudian arti yang ketiga dari kalimat atau kata firman Allah itu merujuk kepada Alkitab, ya, Alkitab ini. Nah, saudara sekalian, jika Alkitab ini adalah firman Allah itu, maka itu berarti bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dalam bentuk tertulis. Seperti yang disebutkan oleh Alkitab ini sendiri dalam Keluaran pasal 32 ayat 16, dinyatakan bahwa kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Jadi saudara sekalian, melihat dari arti yang ketiga tentang firman Allah yaitu Alkitab ini, maka apa sebenarnya Alkitab ini? Ya. Dari mana sumber asli dari tulisan-tulisan Alkitab ini, dan apa gunanya Alkitab ini bagi saudara dan saya atau bagi manusia? Mari kita lihat satu persatu untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi. Apa Alkitab itu?
Nah, saudara sekalian, Alkitab ini adalah sekali lagi firman Allah yang tertulis dalam satu kumpulan kitab-kitab yang jumlahnya ada 66 kitab. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Dan sekali lagi jumlahnya secara keseluruhan ada sebanyak 66 kitab. Dan saudara sekalian, Alkitab ini telah ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis. Dengan latar belakang dan waktu hidup mereka yang berbeda-beda. Dan jangka waktu penulisan Alkitab kurang lebih 1600 tahun. Terhitung sejak penulisan kitab yang pertama, kitab Kejadian, itu ditulis kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Dan kitab yang terakhir dalam Alkitab ini, yaitu kitab Wahyu, telah ditulis pada tahun 100 Masehi. Nah, saudara sekalian, Allah sendiri telah berbicara kepada penulis-penulis Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa dari manusia itu sendiri. Dan kehebatan dari Alkitab ini, saudara sekalian, pekabaran yang disampaikan oleh Allah kepada semua penulis Alkitab, semuanya itu harmonis satu dengan yang lain, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan sebelum Alkitab ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini, maka naskah-naskah Alkitab itu telah ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik untuk Alkitab Perjanjian Lama dan bahasa Yunani atau bahasa Greka untuk Alkitab Perjanjian Baru. Sekarang kita datang kepada pertanyaan yang kedua, dari manakah sumber asli dari Alkitab ini? Mari kita lihat. Alkitab ini sendiri yang akan menjawabnya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 dituliskan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi sumber utama menurut Alkitab itu sendiri, 2 Petrus pasal 1 ayat 21 adalah yang pertama, Roh Kudus. Ayat yang lain juga dinyatakan ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pada ayat yang satu ini juga menyebutkan bahwa sumber utama dari Alkitab ini adalah Allah sendiri ya. Semua tulisan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab yang saya sudah sebutkan tadi, itu semua diilhamkan oleh Allah. Jadi sumber utamanya adalah Allah sendiri. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ketiga, dalam Ibrani pasal 1, ayatnya yang pertama juga tertulis seperti ini. Setelah pada zaman dulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kembali saudara sekalian, Alkitab menyatakan bahwa sumber utama dari Alkitab ini, sumber aslinya adalah Allah sendiri. Nah, saudara, berdasarkan ayat-ayat tadi, jelaslah bahwa Allah sendiri yang menjadi sumber dari Alkitab. Walaupun itu, ya, Alkitab ini ditulis, diucapkan, atau juga disampaikan oleh manusia. Namun, saudara sekalian,
seluruh kebenaran yang terdapat dalam firman ini, firman Allah ini, sepenuhnya adalah berasal dari Allah. Sekarang kita datang pada pertanyaan penting yang ketiga adalah apa gunanya Alkitab ini bagi saudara dan saya dan lebih secara umum bagi manusia. Saudara, Alkitab ini sekali lagi adalah firman Allah. Itu berarti Alkitab ini sifatnya rohani. Dan Alkitab ini saudara sekalian memiliki kuasa yang tidak dapat kita temukan dalam buku-buku atau tulisan-tulisan yang dapat kita temukan di toko-toko buku yang ada saat ini. Kita tidak bisa temukan itu di tulisan-tulisan yang lain. Kuasa kehidupan kerohanian itu hanya bisa kita dapatkan melalui Alkitab ini. Mengapa itu bisa demikian? Itu oleh karena sekali lagi Alkitab ini sumber utamanya, sumber tulisan utamanya ini telah diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ya. Jadi oleh karena sumber utama inspirasi penulisan Alkitab ini adalah Allah sendiri, maka tidak heran jika kita sama-sama meyakini bahwa Alkitab ini memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Nah, saudara, sekali lagi apa gunanya, apa faedahnya Alkitab ini bagi manusia? Alkitab sendiri menyatakan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 disebutkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara, dari ayat ini menyebutkan bahwa firman Allah adalah pelindung kita dalam pertahanan kita terhadap dosa. Jadi itulah kegunaan pertama dari Alkitab atau firman Allah ini. Ini bisa menjadi pelindung kehidupan kerohanian kita. Bahkan bisa menjadi pertahanan kehidupan kita terhadap dosa. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Mazmur pasal 119 ayat 105 dituliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jadi, Alkitab, firman Allah ini adalah penuntun rohani bagi setiap orang yang menerima Alkitab ini sebagai buku pedoman kehidupan kerohaniannya. Lalu ayat yang ketiga yang dapat saya bagikan, apa sesungguhnya faedah atau kegunaan dari Alkitab ini bagi saudara dan saya secara khusus atau bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes pasal 5 ayat 39 menyebutkan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Alkitab ini saudara sekalian, kalau kita baca dari kitab pertama Kejadian sampai kitab terakhir kitab Wahyu, Alkitab ini hanya memiliki satu fokus, hanya memiliki satu tema, dan temanya atau intinya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara, dalam program landasan iman ini, untuk pelajaran firman Allah atau Alkitab ini, kita sudah pelajari bahwa Alkitab adalah firman Allah tertulis yang terdiri atas kumpulan kitab, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, sumber Alkitab itu kita sudah pelajari adalah Allah sendiri. Dan Alkitab ini dalam pelajaran yang boleh kita pelajari saat ini adalah sebagai buku rohani
yang memiliki faedah atau kegunaan yang sangat besar bagi manusia, bagi saudara dan saya yang mau dengan rendah hati oleh tuntunan Roh Kudus mau menggunakan Alkitab ini sebagai buku pedoman kehidupannya. Dan kita juga sudah pelajari dalam pelajaran ini bahwa Alkitab itu atau Alkitab ini intinya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan saudara dan saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pelajaran tentang firman Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas tahta kemuliaan sorga, kami bersyukur pada saat ini dalam acara program Landasan Iman, kami boleh mempelajari suatu pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang firman Allah. Dan kami telah dapati bahwa sesungguhnya firman Allah ini adalah perwujudan dari Yesus Kristus sendiri. Firman Allah adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Dan firman Allah sesungguhnya adalah Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dalam 66 kitab yang ada dalam kumpulan Alkitab ini. Bapa, kami berterima kasih oleh karena dalam pelajaran ini kami diajak untuk senantiasa menggunakan Alkitab sebagai buku pedoman kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami akan selalu dituntun setiap saat untuk selalu hidup sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan kami jalani dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan, dan biarlah bagi kami yang menerima firman ini tidak hanya lalu dengan sia-sia, tetapi ini akan bertumbuh subur di setiap tanah hati kami semua. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati semua yang mendengarkan atau yang mengikuti pelajaran ini, di mana saja mereka berada, karena kami selalu berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin.